Jadi untuk evaluasi informasi itu, kita harus melihat apakah informasi itu berguna bagi topik yang kita bahas atau tidak. Kalau tidak berhubungan, tidak ada kaitannya, tidak berguna untuk topik kita, ya tidak usah digunakan. Kalau ada hubungannya, baru kemudian kita cek ya, seberapa dalam informasi yang ditemukan. Kemudian berikutnya adalah siapa pembaca yang dituju oleh informasi itu. Termasuk dalamnya kita akan menguji atau mengevaluasi siapa yang menyampaikan informasi itu. Sumbernya dari mana? Apakah dipercaya atau tidak? Dan juga siapa penulisnya. Ya, kalau misalnya seorang ahli masak-memasak, tapi dia membahas tentang kedokteran, ya tentu saja Anda bisa mempertanyakan, benar enggak nih, apakah ahli masak ini juga dia kuliah kedokteran atau dia adalah dokter? Kan harus dicek ya. Nah kalau misalnya, oh ternyata tidak, ya itu saja Anda tidak bisa menggunakan itu sebagai referensi, karena kebenarannya tentu saja belum teruji. Jadi pertama itu, berguna enggak informasi itu? Berikutnya, itu dari mana sumbernya? Apakah dari lembaga yang kredibel atau tidak? Jangan sampai Anda mereferensi dari pendapat pribadi di Blogspot atau dari Kompasiana ya mungkin ya. Atau Anda mendapatkan referensi dari tulisan di Facebook atau di media sosial lain. Ya pastilah kredibilitasnya perlu Anda tanyakan. Kemudian penanggung jawab ya. Kalau Anda mereferensi buku tentu saja ada penerbitnya, penulisnya, tahun berapa diterbitkan, itu harus jelas. Kalau tidak jelas, itu juga perlu Anda pertanyakan. Kalau Anda dapatkan melalui web, nah terus dilihat ya, apakah situs web itu resmi atau kredibel. Kemudian Anda telusuri lagi, siapa itu di belakang semuanya itu, siapa pemimpin redaksinya, termasuk aliran politiknya apa, atau background kepentingannya apa, ini bisa dievaluasi ya. Karena kadang orang menulis itu, memberi informasi itu ada kepentingan-kepentingan golongan atau kepentingan individu. Sehingga itu juga harus dievaluasi. Jadi kredibilitas lembaga ya. Kemudian domain internet itu, URL itu, juga Anda lihat ya. Seperti tadi saya dapat kiriman dari teman, ada lowongan dari PJKA, tetapi email lamaran itu menggunakan atau .com. Kok tidak resmi, mosok kereta api tidak punya alamat email resmi. Kemudian juga tidak ada informasi webnya, tidak ada informasi lainnya, sehingga saya mengatakan informasi ini bohong, tidak benar, tidak usah disebarkan. Nah, seperti Anda ketahui ya bahwa domain itu belakangnya mesti ada ciri-ciri khas ya. Kalau Udinus itu apa? Ada yang tahu belakangnya? Webnya Udinus belakangnya apa, Mas, Mbak? Dinus ACID, Pak. Nah, CID itu apa artinya? AC itu apa? AC. Ayo, siapa yang tahu? Kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Kalau AC itu kalau nggak salah akademik. Oke, berarti lembaga pendidikan ya. Iya. Kalau ID-nya? Kalau ID kayaknya domain negara, Pak. Domain negara Indonesia ya. Iya. ID. Kenapa enggak IN? Kenapa ID? IN soalnya banyak, Pak. Bisa Inggris, India. Karena enggak banyak ya sudah digunakan negara lain gitu ya, sehingga menggunakan ID. Ya, kalau ID digunakan orang lain misalnya, ya menggunakan beda lagi ya. Itu pengkodean negara. Jadi ada AC, ID ya, resmi. Kalau com itu apa? .com itu apa? Komersial, Pak. Komersil. Itu artinya apa? Lembaga komersil ya. Baik. Terus ada gov. Apa itu? Government, Pak. Ya, lembaga pemerintah ya. Ya, lembaga pemerintah. Kalau ORG? Organisasi non komersial.
Betul, organisasi non komersialnya. Anda harus tak paham itu belakangnya itu apa, itu patokannya. Seperti dulu kakak saya pernah mendapatkan berita lewat web bahwa kakak saya kebetulan pengacara ya, bahwa yang dibela dia itu ternyata menang. Gitu. Padahal waktu di sidang itu kalah, tapi ada berita bahwa yang dibela dia itu menang. Saya tanya, Mas itu resmi atau enggak? Belakangnya apa itu? Ya saya tak delok, saya lihatnya dulu. Pakai .com, nah, .com nggak mungkin tuh. Nama pemerintah nggak mungkin pakai .com, itu penipuan. Kalau pemerintah pakai gov pasti, kalau resmi. Kalau webnya .com itu komersil dan itu nggak mungkin lah lembaga resmi menggunakan .com. Itu ya, itu salah satu untuk mengevaluasi, ya. Termasuk penipuan-penipuan kan sama ya. Misalnya Pertamina, silakan menghubungi email .com, Pertamina masuk miskin, nggak punya domain resmi dari lembaga ya. Jadi Anda perlu kritis ya dalam hal mencari domain. Ya, itu hal-hal yang perlu Anda perhatikan ya. Kemudian kemutakhiran itu juga penting ya. Jadi jangan sampai Anda mereferensi informasi-informasi yang sudah kedaluarsa, yang sebetulnya sudah apa ya, ketinggalan zaman dan tidak menjadi pembicaraan yang menarik. Jadi harus dilihat kemutakhiran.